Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, kali ini aku mau awali aktivitas aku dengan bersihin area belakang ya teman-teman. Nah area belakang ini sekarang tuh aku udah beneran seneng banget ngelihatnya ya. Kalau sebelumnya itu di belakang rumah ini teman-teman, di bagian aku yang lagi nyapu-nyapu itu biasanya becek gitu ya kalau pas hujan. Alhamdulillah sekarang tuh udah enggak, karena memang itu udah ditimbun gitu sama Pak suami. Ditimbunnya itu pakai pasir dan juga dikasih kerikil teman-teman. Alhamdulillah kalau misalnya hujan sekarang tuh pokoknya udah enak lah diinjek-injek gitu ya. Jadi nggak becek, jadi kayak nggak jorok banget lah gitu ya kalau misalnya keluar. Oke, aku udah selesai buat ngebersihin dan di sini aku lanjut mau ngerebus air minum ya teman-teman. Kalau kalian salvok itu ada tampah di atas atap dapur, itu aku lagi ngejemur bawang teman-teman. Jadi bawang itu kan yang aku beli suka agak lembab gitu kan. Jadi mumpung hari itu cuacanya nggak hujan dan lumayan ada mataharinya gitu ya. Jadi ya udah deh, aku jemurin aja untuk bawangnya gitu ya, biar bawang itu lebih awet teman-teman. Oke, di sini aku langsung aja mulai buat nyalain api buat ngerebus air ya teman-teman. Kalau untuk ngerebus air mah menurut aku nggak susah ya teman-teman, karena mungkin akunya udah terbiasa juga gitu. Jadi ya udah mudah aja gitu. Sekarang tuh beneran deh kayak aku tuh seneng banget temen-temen semenjak dibikinin ini tuh sama Pak suami ya. Pokoknya beneran deh kayak seneng banget lah gitu ya. Kayak misalnya mau ngerebus air udah gampang gitu ya. Terus juga bakalan lebih ada juga suasana yang baru kalau pas aku bikin konten gitu ya. Jadi kaliannya juga nggak bosan ngeliat aku tuh cuman di dalam rumah doang gitu ya. Jadi setidaknya walaupun cuman area belakang rumah doang ya, setidaknya adalah gitu ya penampakan yang beda gitu. Oke deh, air di luar udah aku naikin ke atas tungku, jadi tinggal sesekali itu merhatiin apinya doang. Dan ini aku mau lanjut buat masak. Ini seperti biasa ya teman-teman, aku tuh masak menu yang simple aja pastinya. Dan ya menunya itu nggak jauh-jauh dari persambal-sambelan lah ya teman-teman. Sampai sekarang ini tuh masih susah lah ya buat buat dihilangkan gitu ya, sambal-sambelin tuh masih susah banget. Karena ya Pak suami itu kan kerja kadang tuh bawa bekal, dan dia tuh lebih seneng bekalnya itu sambal teman-teman, biar nggak basi, biar nggak tumpah-tumpah gitu ya. Jadi ya udah deh, aku nurutin aja. Kalian lagi apa teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Lagi sibuk ngapain nih? Atau mungkin udah rebahan aja? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Kalau aku ya teman-teman, setiap hari tuh tetap ya, walaupun aku tuh konten maksudnya upload sehari itu 2 kali. Cuman kalau pas ada waktu di tidur siangnya anak-anak, aku tuh juga ikutan rebahan teman-teman. Ya kadang tuh juga ikut kebablasan tidur gitu ya, minimal kayak setengah jam atau 1 jam. Itu beneran deh teman-teman, badan tuh jadi lebih fresh lagi gitu ya kalau misalnya udah dibawa tidur gitu. Apalagi kan badan tuh kayak misalnya dari bangun tidur teman-teman itu kayak nggak berhenti kan, kayak semua kerjaan dikerjain gitu ya, mondar sana mondar sini gitu. Jadi kadang tuh tenaga tuh udah habis gitu ya teman-teman, terus juga badan tuh rasanya lelah banget gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya memang ada kesempatan gitu ya, udah aku tetap juga ya usahain buat aku tuh bisa tidur siang gitu teman-teman. Apalagi kadang kan aku sering begadang gitu ya. Jadi ya mau nggak mau aku tuh harus bener-bener bisa ngatur waktu tidur aku gitu ya. Kalau misalnya aku di malam hari sering begadang, setidaknya di siang hari aku tuh bisa nambah-nambahin tidur siang aku gitu ya, biar nggak terlalu kekurangan tidur banget lah gitu ya badan ini. Nah di sini aku tuh udah mulai buat ngegoreng kentang dan ini udah selesai teman-teman. Terus di sini aku mau lanjut buat ngegoreng ayamnya ya. Kalau misalnya mau masak protein hewani teman-teman itu usahakan temennya dulu gitu yang digoreng ya. Misalnya mau ini tuh dicampur sama tempe atau kentang kayak aku ini. Nah ya udah tempenya duluan yang digoreng gitu, atau yang kentangnya duluan yang disambel gitu ya teman-teman. Maksudnya digoreng gitu ya. Jadi ayamnya itu ya udah entar gitu belakangan setelah selesai digoreng yang si campurannya gitu. Karena kan terkadang kalau habis ngegoreng ayam minyaknya kadang suka udah nggak jernih lagi gitu kan. Jadi ya udah sebaiknya dahuluin aja si campurannya gitu.
Oke deh, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Ini aku juga udah selesai ngegoreng ayamnya. Terus di sini minyaknya itu aku pindahin dulu gitu ya. Terus ini untuk kerak-keraknya aku bersihin dulu ya teman-teman. Karena ya kadang gitu teman-teman, walaupun wajan aku ini tuh anti lengket gitu ya, tapi tetap aja kadang tuh kerak-kerak dari ngegoreng ayamnya itu tuh masih suka ada gitu. Makanya itu yang aku bilang ya, kayak kalau misalnya pakai campuran itu sebaiknya campurannya di awal ya, biar nanti tuh minyaknya nggak terlalu kotor juga gitu kan. Nah, ini aku lanjut buat numisin sambalnya ya, dan jangan lupa beri tambahin garam sama ditambahin micin pastinya ya teman-teman. Kalau misalnya di video itu kayaknya kelihatannya aku tuh masukin si garam itu banyak ya teman-teman, aslinya mah enggak, soalnya kan sendoknya itu kan kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya cuman 1 sendok doang dikasih itu ya memang kurang garam gitu. Dan aku juga kalau misalnya masakan itu ya teman-teman, apalagi terutama sambel ya, kalau nyambel itu asli deh aku tuh nggak nakar-nakar teman-teman, garamnya nggak ngerasain gitu. Pokoknya ya udah aku pakai feeling aja gitu teman-teman. Dan terkadang tuh juga suka ada yang kayak keasinan gitu sih, suka ada juga kayak sesekali gitu. Oke deh teman-teman, setelah sambal ayamnya udah selesai, ini lanjut aku numis kol ya. Jadi tadi sisaan sambalnya itu udah mateng kan, aku pisahin gitu. Dan itu tuh memang aku sengaja pisahin buat si kol ini teman-teman, karena memang pengen banget numis kol gitu ya. Kol ini tuh stok terakhir gitu di kulkas, sudah lama banget memang si kol ini ada di kulkas ya, cuman alhamdulillah masih bagus. Dan tadi tuh ya memang lagi pengen aja gitu ya buat numis kol, jadi ya udah deh aku masak aja kolnya, aku tumisin gitu. Dan ini sambil nungguin kolnya aku juga nyambi buat beresin si cucian piring ya teman-teman. Nah pokoknya seperti inilah ya teman-teman, keriuhan setiap harinya tuh ya, kayak merulang-ulang gitu-gitu aja gitu ya, kayak nggak ada habisnya gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus selalu berusaha untuk semangat gitu ya, agar kitanya juga nggak capek sendiri gitu ya kalau misalnya kita tuh nggak semangat. Karena biasanya kalau misalnya kita tuh maksudnya kalau kita itu semangat, biasanya kita bakalan nggak capek, nggak ngerasain capek banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kitanya nggak semangat gitu, biasanya bakalan rasa jenuh, rasa bosan itu bakalan lebih cepat gitu ya menghampiri. Oke deh, masakan di dalam rumah udah selesai. Ini sih untuk air minumnya itu juga apinya aku perbaikin ya teman-teman. Karena kalau misalnya masak air ditungku seperti itu memang harus benar-benar dipantau untuk apinya itu ya, kayunya biar nggak keluar-keluar, biar apinya itu bagus nyalanya gitu ya, biar airnya nggak bau asap. Nah ini aku lanjutin buat bersihin area meja kompor aku ya teman-teman. Aku juga bersihinnya pakai cairan cuci piring yang udah aku campur sama air gitu ya. Terus aku lap-lapin aja gini biar lebih wangi juga, karena kan cairan cuci piring itu kan wangi jeruk gitu ya, jadi kayak lebih fresh juga rasanya bau dapur tuh teman-teman, biar nggak bau gitu ya, pokoknya biar nggak bau lah, biar seger gitu. Oke, lanjut. Di sini aku juga ngeberesin cucian piring aku. Ini tuh kadang tuh juga suka aku skip ya teman-teman di video. Tergantung sih gitu ya, tergantung waktunya juga, tergantung kerjaan aku juga gitu ya. Kadang aku videoin pas aku lagi nyuci piring habis aku masak, kadang enggak gitu teman-teman. Kadang tuh malah aku tunda keesokan harinya gitu. Pokoknya tergantung aja sih. Kalau misalnya badan capek ya aku juga nggak mau maksain. Sebenarnya kalau udah punya wastafel tuh lebih enak ya teman-teman, maksudnya nyuci piring tuh kalau misalnya ada piring kotor itu langsung dicuci, jadi nggak numpuk gitu ya. Cuman kadang tuh ya teman-teman kalau misalnya masih dikit tuh kadang juga mager aja sih gitu ya buat nyucinya gitu. Apalagi kayak aku kan konten gitu, kalau misalnya semua piring tuh dikit-dikit langsung dicuci gitu ya, ntar aku jadi nggak terlalu punya bahan buat dikontenin gitu kan. Jadi ya kadang tuh emang sengaja sih nungguin piring tuh agak numpuk dulu gitu. Itu tadi banyak nasi sisa gitu yang nyumbat teman-teman, itu aku buang keluar ya, karena kan di luar tuh banyak ayam tetangga ya teman-teman. Jadi biar nggak mubazir nasinya aku buangin keluar. Dan ini alhamdulillah aku udah selesai buat cuci piring, dan ini dapurnya udah bersih lagi, udah kinclong lagi, dan udah rapi lagi ya. Dan ini airnya juga udah mendidih nih teman-teman, udah mendidih dari tadi sih sebenarnya. Cuman aku biarin aja dulu beberapa saat ya biar airnya tuh bener-bener mateng. Dan ini alhamdulillah udah mateng, dan aku buangin kayunya ya teman-teman. Oke, next di sini aku juga nggak lupa buat langsung nyapu dapur, karena memang dapur ini tuh
wajib banget sih harusnya disapu setelah masak ya teman-teman. Cuman aku tuh kadang nggak videoin gitu ya, karena ya kadang tuh ngerasa riweh sendiri gitu loh teman-teman, mau mindahin kamera buat nyapu tuh gitu ya. Apalagi kadang udah nginjek yang berpasir-pasir itu kan, nah nanti tuh kayak kotor lagi gitu ya kakinya, jadi kadang tuh suka mager aja gitu. Dapur itu kalau sampah teman-teman nggak terlalu banyak ya, itu pun kalau ada sampah biasanya sampah jajanannya anak-anak gitu ya. Cuman yang paling parah itu pasir sih teman-teman kalau di dapur aku tuh ya, karena ya memang rumahku itu kan sekelilingnya itu tanah berpasir, jadi ya wajar banget lah banyak pasir ya. Oke, alhamdulillah nyapu udah selesai teman-teman. Ini juga dapur udah bersih, dan ini aku lanjutin buat ngeberesin lipatan pakaian aku ya. Ya Allah, ini tuh lipatan pakaian udah dari kapan hari gitu ya aku lipat teman-teman, dan ini baru sempat buat aku beresin. Dan sebelum aku ngerapin si pakaian yang udah aku lipat itu ke dalam lemari, ini aku juga rapin pakaian-pakaian yang udah ada di dalam lemari dulu ya, karena ini tuh juga agak sedikit berantakan gitu teman-teman, jadi aku rapiin dulu biar sekalian rapi semua gitu. Kadang ya teman-teman, saking aku tuh mager banget ngelipat pakaian, apalagi sambil dikontenin malah tambah lama gitu menurut aku ya. Kadang aku tuh suka banget ngelipat pakaian tuh di sebalik layar sih teman-teman. Apalagi kan kalau misalnya ngelipat pakaian yang dikontenin itu kan kayak apa namanya, kayak duduknya juga harus dijaga-jaga gitu ya, terus juga pakaiannya harus pakai hijab gitu, dan itu kadang gerah banget teman-teman. Jadi kalau misalnya pas nggak dikonten tuh rasanya bebas banget ya, sambil dasteran gitu yang lipat pakaian gitu, pokoknya enak lah gitu teman-teman. Cuman kadang tuh suka kepikiran, rasanya tuh sayang gitu kalau nggak di videoin tuh. Nah ini pakaian di lemari aku udah selesai. Lanjut di sini tuh pakaian-pakaiannya Pak Su ya, dan ini aku juga ngerapiin pakaian-pakaiannya Pak Su juga, karena ada yang udah berantakan juga gitu ya, biar nggak terlalu parah berantakannya, jadi ya udah sekalian aja dirapihin gitu. 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자 나와 신나게. Kalau misalnya pakaian tuh yang udah dilipatin tuh ya teman-teman, udah disusun ke dalam lemari itu rasanya adem gitu ya, rasanya kayak tenang gitu ya. Hanya saja kadang tuh untuk memulainya itu beneran agak berat gitu ya teman-teman. Oke deh, setelah tadi aku beresin pakaian ke lemari, lanjut ini aku ngangkatin jemuran pakaian yang ada di luar. Nah seperti inilah ya teman-teman setiap harinya gitu ya, setelah ngeberesin pakaian datang lagi gitu ya pakaian yang baru yang harus diberesin juga gitu ya, jadi kayak nggak berkesudahan gitu. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan juga kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, motivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.